Pernahkah kamu merasa berbicara, tapi tak ada yang benar-benar mendengar? Pernahkah kamu memberikan peringatan, tapi semua itu justru dibalas dengan penolakan? Apa yang sebenarnya terjadi ketika suara kebenaran ditolak? Di balik ketidakinginan mereka mendengarkan, tersembunyi cerita yang tak banyak orang berani ungkap. Ini bukan sekadar kisah tentang penolakan, tapi tentang konsekuensi tak terduga yang mulai menggerogoti jiwa mereka. Musuhmu yang menutup telinga, kini menghadapi kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bersiaplah untuk menyelami perjalanan penuh makna ini yang akan membuka mata dan hati kamu, mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang memilih untuk tidak mendengarkan. Jangan lewatkan satu kata pun karena di sini ada pelajaran hidup yang bisa mengubah cara kamu memandang dunia. Bab 1. Kebenaran yang ditertawakan. Ada momen dalam hidup yang tidak mudah dilupakan ketika kau berdiri di hadapan seseorang atau bahkan sekelompok manusia dan mencoba menyampaikan sesuatu yang kau yakini lahir dari kedalaman nuranimu. Bukan karena kau ingin terlihat benar, bukan karena ingin lebih unggul, tapi karena kau telah melihat sesuatu yang mereka belum sempat lihat. Kau datang bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan kejujuran yang tulus, membawa secercah cahaya kecil untuk menunjukkan arah di tengah keraguan mereka. Namun, yang kau dapatkan hanyalah gelak tawa. Mereka menertawakanmu seolah-olah kau datang dari dunia yang tidak mereka kenal. Suara hatimu berubah menjadi lelucon, bukan karena isinya salah, tetapi karena telinga mereka sudah penuh oleh bisikan kesombongan dan keyakinan bahwa mereka tidak butuh diarahkan. Tertawa adalah senjata yang paling sering dipakai oleh mereka yang merasa terancam oleh hal-hal yang tak mereka pahami. Dan dalam banyak kasus, kebenaran adalah hal yang paling mengancam, karena ia tidak memihak, ia tidak tunduk pada ego. Ia hanya hadir untuk siapapun yang bersedia menerimanya. Walaupun itu berarti harus mengakui bahwa mereka telah berjalan di jalur yang keliru. Maka tak heran jika kebenaran yang datang dari dirimu, yang mereka pandang sebagai biasa atau bahkan lebih rendah, langsung mereka tolak mentah-mentah. Karena dalam menerima kata-katamu, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan kebanggaan palsu yang selama ini mereka pertahankan. Dan itu bagi jiwa yang dikuasai ego adalah rasa sakit yang terlalu dalam. Namun yang sering dilupakan adalah ini. Kebenaran tidak pernah menuntut untuk segera dipercaya. Ia berjalan perlahan, seperti embun yang turun di pagi hari, diam tapi pasti. Ia tak marah jika ditolak, karena ia tahu waktunya akan datang. Ketika euforia dari penolakan mulai mereda, ketika kegembiraan yang dibangun dari kesombongan mulai retak, maka kebenaran akan muncul kembali di hadapan mereka, bukan melalui suaramu, tapi melalui realitas yang tak bisa mereka sangkal. Dan saat itu terjadi, bukan tawa yang keluar dari mulut mereka, tetapi diam panjang yang menyesakkan. Bukan karena mereka kalah darimu, tetapi karena mereka akhirnya melihat bahwa yang mereka tolak bukan hanya kata-katamu, tetapi kesempatan untuk berubah sebelum semuanya terlambat. Di titik itu, mereka mulai sadar bahwa suara kecil yang dulu mereka remehkan adalah satu-satunya suara yang benar-benar peduli. Seseorang yang tidak ingin mereka jatuh, seseorang yang melihat bahaya di depan tapi tidak dipedulikan. Dan saat luka mulai terasa, mereka bukan hanya menyesal karena salah memilih jalan, tetapi juga karena telah memutus jembatan yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Ironinya, musuh yang dulu mereka anggap mengganggu kini menjadi satu-satunya sosok yang mereka harap masih mau berbicara. Tapi kadang waktu hanya menyediakan satu kesempatan untuk mendengar dengan hati. Dan kesempatan itu telah mereka buang dengan tawa yang kini terdengar hampa. Kini kebenaran tak lagi perlu berbicara lewat bibirmu. Ia hadir sendiri, menyusup ke dalam kehidupan mereka, mengendap-endap di sela keputusan dan kenyataan. Ia tak marah, tak membalas, hanya hadir sebagai konsekuensi yang adil. Dan mereka yang pernah menertawakanmu akan mulai memahami bahwa bukan suaramu yang mereka benci, tapi bayangan dari kebenaran yang mereka takutkan. Maka, jika kau hari ini pernah ditertawakan karena niat baikmu, jangan gentar.
Karena suara yang benar, meski ditolak hari ini, akan bergema di hati mereka ketika semua suara lain telah menghilang. Bab 2. Mengabaikan pelita di tengah malam. Seringkali, orang tak melihat nilai dari cahaya saat hari masih terang. Mereka menganggap pelita yang kau bawa sebagai gangguan kecil, seperti lentera yang mengusik pesta siang hari. Mereka lupa bahwa waktu tak selamanya tinggal di bawah matahari. Ada malam yang datang tanpa aba-aba, membawa gelap yang tidak bisa ditebak kedalamannya. Dan saat itu terjadi, pelita kecil yang dulu mereka remehkan, berubah menjadi sesuatu yang paling mereka cari. Tapi sudah terlambat, sebab cahaya yang tak mereka jaga tidak akan terus menyala untuk mereka yang dulu berpaling darinya. Kau pernah mencoba menyalakan pelita itu di hadapan mereka. Dengan sabar kau jelaskan bahwa bukan karena kau takut gelap, tapi karena kau tahu malam itu pasti datang. Tapi mereka membalasmu dengan senyum mengejek, seolah kau terlalu pesimis, terlalu banyak berpikir, terlalu berhati-hati. Mereka lupa bahwa kehati-hatian bukan bentuk kelemahan, melainkan penghormatan terhadap masa depan. Dan karena mereka menganggap pelita itu tidak berguna saat ini, mereka padamkan sebelum sempat melihat bagaimana sinarnya bekerja saat cahaya lain lenyap. Waktu berjalan sebagaimana mestinya, seperti arus yang tak bisa dihentikan. Dan malam pun datang, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang seharusnya mereka siapkan. Saat bayangan mulai merambat, saat ketidakpastian menggerogoti keyakinan palsu mereka, barulah mereka mulai meraba-raba, mencari cahaya, mencari suara, mencari seseorang yang dulu mereka tolak. Tapi mereka menemukan dirinya sendiri dalam gelap yang sunyi. Sebab pelita yang dulu mereka anggap tak berarti kini sudah tak lagi di tanganmu. Dan tidak setiap cahaya mau bersinar 2 kali di tempat yang sama. Inilah bagian paling menyakitkan dari penolakan. Bukan hanya karena kehilangan orang yang peduli, tapi karena kehilangan waktu untuk belajar. Mereka bisa saja memperbaiki arah sejak awal, namun mereka memilih merasa benar. Dan kini mereka harus berjalan lebih jauh, hanya untuk sampai pada pelajaran yang sudah pernah kau berikan secara cuma-cuma. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena kesombongan membuat seseorang lebih memilih terluka daripada terlihat menerima nasihat dari orang yang mereka anggap bukan siapa-siapa. Kini mereka sadar bahwa pelita yang dulu kau bawa bukan simbol kelemahan, tapi tanda cinta yang jarang dimengerti oleh mereka yang masih terlena oleh cahaya semu. Dan kau yang dulu dianggap pengganggu, sebenarnya adalah penjaga malam yang datang bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi. Sayangnya, mereka menutup pintu sebelum sempat kau masuk. Dan disitulah segalanya berubah. Bukan karena malam terlalu gelap, tetapi karena mereka terlalu lama menolak cahaya yang sebenarnya mereka butuhkan. Bab 3. Arogansa yang berbalik menjadi beban. Ada hal yang tak kasat mata, tapi membebani seseorang lebih berat dari karung batu di punggung. Kesombongan. Musuhmu tidak menolak nasihatmu karena mereka yakin engkau salah. Tetapi karena ego mereka tak sanggup menerima bahwa seseorang yang mereka anggap kecil ternyata melihat lebih jauh daripada mereka. Penolakan itu bukan perkara benar atau salah, tapi perkara harga diri yang mereka bangun dari pondasi yang rapuh. Dan disitulah segalanya mulai pecah. Karena mereka tak sedang berdiri di atas kebenaran, melainkan di atas gengsi yang tak kuat menahan bobot kenyataan. Ego, bila diberi makan setiap hari, akan tumbuh seperti raksasa yang tak pernah kenyang. Ia membuat orang sulit menerima pandangan orang lain, sulit mengakui bahwa ada sesuatu yang tak mereka tahu. Kau mungkin datang dengan hati terbuka, dengan pengalaman yang telah diuji oleh hidup. Tapi yang mereka lihat hanyalah sosok yang menurut mereka tak pantas memberi arahan. Mereka tidak mendengar isi kata-katamu, mereka hanya sibuk menilai dari siapa kata itu keluar. Dan itulah titik buta yang menghancurkan banyak orang. Mereka lebih takut terlihat salah di hadapan orang lain, daripada sungguh-sungguh memperbaiki jalan mereka. Namun yang lucu dari kesombongan adalah ini, semakin dijunjung, semakin ia membelenggu. Pada awalnya mereka merasa kuat karena tak bergantung pada nasihat siapapun. Mereka mengira kemerdekaan berpikir adalah menolak semua pandangan di luar kepala mereka.
Tapi perlahan, keputusan demi keputusan yang mereka ambil tanpa cahaya mulai membentuk lingkaran sempit yang membuat mereka kehabisan arah. Dan saat semua jalan keluar terasa tertutup, beban terbesar itu bukan berasal dari masalahnya, melainkan dari harga diri yang tak mereka turunkan ketika mereka masih punya kesempatan untuk mendengarkanmu. Dan kau menyaksikan semuanya dari jauh, bukan dengan rasa puas, tapi dengan diam yang menyimpan luka, karena kau tak pernah ingin mereka gagal. Kau hanya ingin mereka belajar sebelum terlambat. Tapi mereka terlalu sibuk mempertahankan menara keakuan, dan sekarang menara itu mulai retak dari dalam. Mereka menyadari bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan dari nasihat, tetapi kebebasan dari ego yang membuat mereka buta terhadap kebaikan yang datang dengan tenang. Pada akhirnya, kesombongan tidak bisa dijadikan tameng saat badai datang. Ia akan menjadi beban yang mempercepat tenggelamnya kapal. Dan mereka yang dulu mengangkat dagu tinggi-tinggi kini tertunduk, bukan karena kalah olehmu, tapi karena kalah oleh sesuatu yang mereka pelihara sendiri. Kesadaran itu lambat datangnya, tapi ketika ia datang, ia menghantam seperti kenyataan yang tak bisa lagi disangkal. Dan saat itulah mereka akan mengingat, ada seseorang yang pernah berbicara bukan untuk merendahkan tapi untuk menyelamatkan. Seseorang yang pernah mereka diamkan dengan tawa, tapi sekarang mereka kenang dalam hening yang menyesakkan. Bab 4. Kesunyian yang tak lagi menghibur. Ada jenis kesunyian yang pernah terasa menyenangkan, sepi yang membuat mereka merasa berdaulat atas hidup sendiri, bebas menentukan arah tanpa harus mendengarkan siapapun. Mereka merasa kuat dalam diam, mengira bahwa menolak suara orang lain adalah tanda bahwa mereka telah dewasa. Dan mungkin saat itu mereka benar-benar menikmati pilihan itu. Tapi apa yang awalnya terasa seperti ruang kemerdekaan, kini berubah menjadi lorong sunyi yang menyesakkan. Tanpa suara yang mereka percaya, tanpa pelita yang bisa mereka panggil kembali. Kesunyian itu tidak lagi memerdekakan. Ia membungkam, ia menghukum, dan ia mengajarkan bahwa tidak semua suara pantas diabaikan. Dulu mereka menyambut kesunyian sebagai tanda bahwa mereka bisa berdiri sendiri. Tapi kenyataan selalu punya cara untuk menguji keberanian yang tak dibarengi kebijaksanaan. Masalah-masalah hidup tidak datang dengan pola yang mudah ditebak. Dan satu persatu keputusan yang diambil dengan keyakinan buta kini menuntut tanggung jawab. Mereka mencari pegangan, tapi tak ada tangan yang mau lagi mereka genggam. Bukan karena semua orang pergi, tapi karena merekalah yang lebih dulu melepaskan semua orang, termasuk engkau, yang pernah dengan sabar hadir saat mereka belum tersesat. Mereka mulai merindukan suara yang dulu mereka tolak. Suaramu, suara yang tidak berteriak, tidak memaksa, tapi membawa makna yang sekarang mulai mereka pahami dalam diam. Suara itu pernah mengetuk, pernah hadir seperti angin lembut, tapi tertutup oleh tembok gengsi yang mereka bangun sendiri. Dan sekarang, setelah waktu menjauh, setelah realitas menampar tanpa ampun, mereka mulai menyadari, lebih baik disakiti oleh kebenaran daripada dihibur oleh kebodohan yang menyesatkan. Tapi seperti banyak hal lain dalam hidup, penyesalan datang ketika kesempatan telah berlalu. Kesunyian yang mereka peluk kini berubah menjadi penjara. Tidak ada tepuk tangan dari mereka yang dulu bersorak atas keangkuhan mereka. Tidak ada bahu yang bisa dijadikan sandaran ketika semua mulai runtuh. Mereka terkurung dalam ruang yang mereka anggap sebagai benteng pertahanan. Tapi ternyata hanya ilusi yang membungkus ketakutan mereka akan kebenaran. Dan saat mereka mulai menyadari semua itu, satu-satunya suara yang menggema hanyalah gema hati mereka sendiri. Penuh tanya, penuh getir, dan penuh keinginan untuk kembali ke masa di mana mereka masih bisa memilih mendengarkanmu. Dan kau kini tak lagi berada di pintu yang mereka tutup. Kau telah melangkah lebih jauh, bukan karena ingin meninggalkan, tetapi karena kau tahu, tak semua orang siap diselamatkan. Ada saatnya dia menjadi bentuk cinta yang paling terakhir, bukan karena kau menyerah, tetapi karena kau menyadari bahwa mereka harus merasa kehilangan untuk benar-benar memahami arti dari kehadiranmu dulu. Kesunyian mereka bukan balasan darimu, itu adalah gema dari pilihan yang mereka buat sendiri. Dan bila mereka jujur, mereka akan tahu
Kau pernah hadir bukan untuk menang, tapi untuk memperingatkan sebelum semuanya menjadi seperti ini. Bab 5. Saat hidup mulai menyapa dengan caranya sendiri. Hidup pada akhirnya punya cara sendiri untuk berbicara. Bukan lewat kata-kata yang halus, bukan dengan penjelasan panjang seperti yang pernah kau coba berikan, tetapi dengan realitas yang menggigit langsung ke kesadaran. Dan bagi mereka yang dulu menutup telinga dari kebaikan, hidup menjadi guru yang tak kenal ampun. Ia tidak bertanya apakah seseorang siap. Ia hanya datang, membawa ujian, membawa kerugian, membawa kehampaan yang tak bisa diisi oleh logika semata. Dan di sanalah mereka kini berdiri, menghadapi apa yang dulu coba kau cegah dengan sederhana. Sebentuk kalimat peringatan yang mereka abaikan karena dianggap mengganggu kenyamanan. Pada mulanya, mereka mungkin masih menepis semuanya. Mereka berkata, ini hanya kebetulan, ini hanya fase. Tapi hidup tidak peduli pada pembelaan. Ia terus mengetuk kesadaran, semakin lama semakin keras, sampai akhirnya tak ada ruang lagi untuk berdalih. Mereka kehilangan hal-hal yang dulunya mereka anggap pasti. Hubungan rusak, rencana hancur, nama yang dulu dielu-elukan kini diabaikan. Dan ketika kejatuhan mulai terjadi perlahan, mereka sadar bahwa diamnya hidup bukanlah tanda restu, melainkan waktu yang diberikan sebelum perhitungan dimulai. Kini mereka mulai ingat, seseorang pernah datang, tak dengan nada tinggi, tapi dengan kerendahan hati yang menusuk perlahan. Seseorang pernah mengatakan, berhati-hatilah, tapi peringatan itu tenggelam dalam deru tepuk tangan dari orang-orang yang membesarkan ego mereka. Dan sekarang, satu demi satu, suara sorakan itu hilang. Yang tersisa hanya gema peringatan yang kini terdengar jauh lebih keras karena kesendirian yang menyelimuti. Mereka ingin menyalahkan keadaan, tapi batin mereka tahu, keadaan ini bukan datang tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari pilihan yang salah dan dari keangkuhan untuk tidak mau mendengarkan. Dan kau tak lagi berkata apa-apa, bukan karena tak peduli, tapi karena tahu waktumu untuk berbicara sudah habis. Suaramu yang dulu mereka tolak, kini jadi gema dalam benak mereka sendiri. Kau tidak perlu kembali menjelaskan apapun, karena sekarang hidup yang menjelaskan untukmu. Dan itu lebih dalam, lebih keras, lebih tak bisa ditolak. Kau hanya diam, namun diam itu berbicara lebih dalam dari 1000 argumen. Diam itu menjadi saksi bahwa engkau pernah mencintai mereka dengan cara yang paling sepi, mencoba menyelamatkan mereka dari luka yang kini harus mereka tanggung sendiri. Sampai akhirnya, mereka mulai belajar satu hal penting yang tak pernah mereka izinkan masuk dulu. Bahwa suara yang mengoreksi bukanlah musuh. Bahwa kehadiranmu bukan ancaman, tetapi penjaga yang tak diundang. Dan seperti musim yang datang tanpa kompromi, hidup terus bergerak, meninggalkan mereka yang tak mau berubah. Sekarang, dengan keheningan yang mulai menyiksa, mereka berharap ada seseorang yang bersedia datang kembali. Bukan untuk memberi jalan keluar, tapi hanya untuk mengingatkan kembali bahwa pernah ada cinta yang ditolak karena tampilannya tak semegah ego mereka. Dan cinta itu kini menjadi pelajaran yang paling mahal dalam hidup mereka. Bab 6. Harga dari sebuah penolakan. Penolakan bukan hanya tentang kata tidak yang diucapkan terburu-buru. Ia adalah keputusan yang menyimpan dampak berlapis, membentuk jalur kehidupan yang berbeda, dan tak jarang menuntun seseorang menjauh dari keselamatan yang telah ditawarkan secara halus. Ketika mereka menolakmu, mereka bukan hanya menolak seseorang, mereka menolak pemahaman yang lahir dari luka, menolak jalan pintas menuju kebijaksanaan yang tidak perlu dibayar mahal. Tapi karena mereka menutup telinga dan mengunci hati, mereka kini harus membayar harga itu sendiri. Harga yang tak dibayar dengan uang, tetapi dengan rasa kehilangan, kebingungan, dan waktu yang tak bisa diulang kembali. Mereka dulu merasa benar, merasa kuat, merasa cukup dengan keyakinan sendiri. Tapi kini, saat hidup mulai memberitahu dengan cara yang lebih tegas, mereka mulai memahami bahwa kebenaran bukan soal ego, tetapi soal keikhlasan menerima bahwa kita tidak selalu tahu segalanya. Dan saat mereka duduk dalam keraguan, dalam ruangan batin yang kini kosong dari arah, mereka mulai mengerti bahwa kata-katamu dulu bukan perintah, tapi penjagaan.
Sayangnya manusia seringkali baru mendengar dengan benar saat dunia di sekeliling mereka runtuh perlahan. Saat tidak ada lagi suara yang tersisa kecuali suara hati yang menyesal. Kau pernah menawarkan jembatan saat mereka berada di tepi yang rapuh, tapi mereka malah mengolok bentuk jembatanmu, mengejek arahnya, dan lebih memilih membangun jalan sendiri. Kini ketika jalan itu buntu, mereka sadar, jembatan yang pernah mereka tolak adalah satu-satunya yang membawa mereka ke seberang. Tapi jembatan itu sudah lama ditinggalkan, karena tak selamanya orang yang disakiti tetap tinggal di tempat yang sama. Kau tidak berdiri di sana selamanya. Karena seseorang yang bijak tahu kapan harus berhenti menawarkan pertolongan pada mereka yang terus menolak dengan kebanggaan yang menyamar sebagai keberanian. Mereka mulai mencari orang lain, berharap ada nasihat baru yang bisa menyelamatkan. Tapi suara-suara baru itu tidak menyentuh mereka sebagaimana suaramu dulu pernah menyentuh. Karena tidak semua orang berbicara dari kedalaman luka dan kasih sayang yang murni. Mereka akhirnya sadar bahwa bukan isi nasihat yang mereka perlukan, tetapi niat tulus yang pernah kau hadirkan di dalamnya. Dan itulah yang kini langka. Nasihat kini jadi barang dagangan, dan suara-suara penuh kasih seperti milikmu telah berjalan menjauh. Mereka telah menyia-nyiakan satu-satunya suara yang tidak datang untuk keuntungan pribadi. Dan inilah kenyataan yang tak bisa mereka ubah. Bahwa tidak semua penolakan bisa diperbaiki. Beberapa kesalahan akan menjadi pelajaran, bukan untuk diulang, tapi untuk dikenang dalam diam. Kau pernah menjadi bagian dari peluang yang mereka sia-siakan, dan walau hatimu sempat terluka, kau kini mengerti mereka perlu menjalaninya sendiri. Kau tidak menyimpan dendam, tapi juga tidak menyodorkan diri lagi, karena kebaikan yang ditolak terus-menerus akan kehilangan tempatnya. Sekarang, hidup yang mengajari mereka betapa mahalnya harga dari satu keputusan kecil untuk tidak mendengarkan saat suara kebenaran datang dengan lembut. Bab 7, ketika mereka tak lagi mengenali diri mereka sendiri. Ada satu ironi pahit yang sedang mereka rasakan kini saat bayangan mulai memanjang dan kehidupan mulai tak terasa familiar. Mereka tak lagi mengenali diri mereka sendiri. Mereka bertanya-tanya, mengapa aku berada di titik ini? Siapa aku sekarang? Padahal jawabannya bukan terletak pada waktu atau nasib, melainkan pada serangkaian keputusan kecil yang perlahan membentuk jarak antara mereka dan versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dan salah satu keputusan terbesar adalah menolak mendengarkan suara yang dulu datang untuk mengingatkan mereka tentang siapa mereka sebenarnya, suaramu. Engkau pernah melihat cahaya di mata mereka yang tak mereka sadari. Engkau pernah bicara bukan untuk menunjukkan kelemahan mereka, tapi untuk mengingatkan kekuatan yang sedang tertidur. Tapi mereka mengira kau datang untuk mengubah mereka. Padahal yang kau lakukan hanyalah mengembalikan mereka kepada siapa mereka dulu, saat hati mereka masih lembut dan jiwanya belum keras. Kini, semua yang dulu jernih menjadi keruh. Mereka terjebak dalam versi diri yang dibentuk oleh gengsi, oleh pembelaan, oleh kebiasaan menyangkal. Dan seperti orang asing dalam tubuh sendiri, mereka berjalan tanpa arah. Dulu mereka punya semangat, punya nilai-nilai yang murni. Tapi dalam perjalanan penuh pertentangan dan pembenaran diri, mereka mengubur semua itu demi terlihat kuat di mata orang lain. Padahal kekuatan sejati bukan tentang menang berdebat, tapi tentang berani mendengar meski menyakitkan. Dan sekarang, di tengah kekacauan yang mereka alami, mereka sadar telah kehilangan kompas batin itu. Mereka ingin kembali, tapi mereka bahkan tak tahu lagi kemana arah pulang. Dan di sanalah penderitaan sejati dimulai, bukan saat seseorang kehilangan segalanya, tapi saat ia kehilangan dirinya sendiri. Kini mereka mulai menyelami ruang-ruang hening, bukan karena pilihan, tapi karena tidak ada lagi keramaian yang menenangkan. Mereka duduk, terdiam, dan menatap dinding, waktu yang tak memberikan jawaban. Dalam hati kecil mereka, mulai terdengar gema samar suaramu, kalimat-kalimat yang dulu mereka tolak, kini kembali. Bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai cahaya kecil yang menuntun perlahan. Mereka sadar, kau bukan musuh. Engkau adalah cermin yang mereka pecahkan karena takut melihat bayangan rapuh dalam diri mereka sendiri. Dan sekarang, mereka merindukan cermin itu, agar mereka tahu siapa mereka sebenarnya sebelum semua terlambat. Dan kau tidak berubah.
Kau tetap berjalan dalam kedalaman kesadaran, tetap menabur kebaikan, walau tak semua tanah ingin menerima benihnya. Karena kau tahu, tugasmu bukan membuat semua orang mengerti, tapi menjadi saksi bahwa cinta bisa hadir, bahkan ketika ia ditolak. Mereka mungkin telah kehilangan arah, tapi tidak berarti kehilangan kesempatan. Selama mereka bisa mengenali kembali suara dalam diri yang dahulu mereka matikan, selama mereka bisa jujur bahwa engkau pernah benar, maka masih ada jalan untuk pulang. Tapi jalan itu bukan lagi harus kau tunjukkan. Kini, mereka harus menemukannya sendiri dari dalam. Bab 8. Kebenaran yang akhirnya datang tanpa diundang. Ada satu saat dalam hidup ketika seseorang tidak lagi bisa menyangkal apa yang selama ini ia hindari. Kebenaran tidak datang seperti tamu yang mengetuk pelan. Ia masuk tanpa permisi, menjungkir balikkan kenyamanan, dan membuat semua yang selama ini dibanggakan terasa kosong. Dan di titik itulah mereka kini berdiri, tidak lagi di atas singgasana ego, tapi dalam puing-puing pertahanan diri yang telah retak. Mereka duduk di sana, sendirian, ditemani oleh kenyataan bahwa semua ini bukan karena nasib yang buruk, tetapi karena mereka pernah menolak mendengarkan suara yang datang dari kasih sayang yang murni. Suaramu, kebenaran ini tidak menghakimi. Ia hanya hadir dan memperlihatkan bayangan masa lalu seperti film yang diputar ulang tanpa bisa dihentikan. Mereka melihatnya detik demi detik, bagaimana mereka meremehkan, menertawakan, bahkan memutarbalikkan niat baikmu menjadi sesuatu yang mengganggu. Kini, semua itu tidak bisa mereka tolak lagi. Karena hidup telah memutar balik posisi. Dulu mereka berdiri tinggi, kini mereka harus menunduk dalam. Dulu mereka berkata, aku tahu apa yang kulakukan. Sekarang mereka berbisik dalam hati, apa yang telah kulakukan? Mereka tidak lagi mencari pembenaran. Mereka mulai mencari makna. Ada ruang kecil yang terbuka di dalam batin mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, mereka tidak menutupnya lagi. Ruang itu diisi oleh pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka tolak. Mengapa dulu aku begitu keras kepala? Mengapa aku tidak bisa mendengar suara itu dengan jernih? Dan dalam pertanyaan itu, nama dan wajahmu mulai kembali muncul. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai pengganggu, tetapi sebagai satu-satunya sosok yang pernah mencoba menyelamatkan mereka dari malam yang sekarang sedang mereka jalani. Namun mereka juga tahu, kesempatan itu tidak abadi. Kau tidak berada di tempat yang sama. Kau telah melangkah, tidak karena marah, tapi karena kau memilih untuk tetap waras. Kau menjaga dirimu dari luka yang lebih dalam, karena menasihati orang yang menolak berkali-kali adalah jalan yang bisa menghapus ketulusan. Dan meski mereka berharap bisa kembali, mereka tahu bahwa waktu tidak bisa diputar ulang sesuka hati. Kadang, pintu yang mereka biarkan tertutup terlalu lama telah berkarat dan terkunci dari dalam. Dan itulah harga dari menunda kesadaran. Tetapi, meski kau tak lagi hadir, warisanmu masih ada. Bukan dalam bentuk kata-kata yang mereka ingat, tapi dalam bentuk getaran hati yang kini mengakui bahwa kebenaran tak selalu datang dengan megah. Kadang kebenaran datang lewat suara lembut yang mereka tolak, lewat langkah hening yang mereka abaikan, dan lewat peringatan kecil yang mereka anggap gangguan. Kini mereka tahu bahwa suara itu adalah hadiah yang tidak mereka jaga. Dan saat mereka menyadari itu, mereka pun belajar. Kebenaran tidak butuh pengakuan untuk tetap benar. Tapi bagi yang menolaknya, kebenaran akan selalu datang. Bahkan jika sudah tak ada lagi yang mau menunggu mereka mengerti. Bab 9, saat mereka akhirnya mencari dan tak menemukanmu lagi. Kini setelah semua diam dan semua yang mereka anggap benar ternyata rapuh, mereka mulai mencarimu. Bukan untuk berdebat, bukan untuk membela diri, tapi untuk sekadar berkata, maaf. Sebuah kata sederhana yang dulu terlalu berat mereka ucapkan, kini menjadi beban di dada. Mereka mulai menelusuri jejak-jejakmu, berharap kau masih di tempat yang sama, di persimpangan itu, di tepi kesabaranmu, di dekat pintu yang dulu pernah terbuka begitu lebar. Tapi yang mereka temui kini hanyalah jejak samar, bukan lagi kehadiranmu. Kau sudah tidak di sana, bukan karena benci, tapi karena cinta juga butuh diselamatkan dari luka yang terus diberi tanpa henti.
Mereka menyusuri tempat-tempat batin yang dulu mereka hindari. Menggali kata-kata yang pernah kau ucapkan, mencoba mengingat detailnya. Tapi tak ada lagi yang bisa mereka sentuh selain kenangan. Dan itulah yang paling menyakitkan. Menyadari bahwa sesuatu yang pernah dekat kini hanya tinggal bayang-bayang. Kau pernah sabar, bahkan saat mereka mengusirmu dengan penolakan yang dibungkus ketegasan. Kau pernah setia, meski mereka tak pernah memberi tempat yang layak dalam hidup mereka. Tapi tak ada cinta yang mampu tinggal selamanya di tengah tembok penolakan yang terus dibangun. Dan kini, tembok itu telah menjadi penjara bagi mereka sendiri. Waktu tidak menunggu siapapun. Dan sekarang mereka memahami kebenaran paling sunyi, bahwa tidak semua orang yang pergi karena lelah. Ada yang pergi karena sadar bahwa keberadaannya tidak lagi dihargai. Kau telah melangkah, membawa seluruh luka dan ketulusanmu bersamamu. Dan anehnya, justru setelah kau tak lagi ada di sekitar mereka, mereka mulai mendengar suaramu lebih jelas. Kata-katamu kini menggema dalam keheningan mereka, bukan lagi sebagai peringatan, tapi sebagai penyesalan. Mereka tidak hanya kehilanganmu, mereka kehilangan kemungkinan. Dan itu jauh lebih pedih dari kehilangan siapapun. Mereka mulai menyadari bahwa kau bukan hanya seseorang yang hadir di masa lalu. Kau adalah cermin dari masa depan mereka yang gagal mereka wujudkan. Kau adalah versi diri mereka yang tak sempat mereka pelajari. Dan dalam kehilanganmu, mereka kehilangan arah. Kini mereka mencoba meniru caramu, mencoba menyampaikan kebenaran pada orang lain, mungkin untuk menebus luka dalam hati mereka sendiri. Tapi yang mereka temui bukan jawaban, melainkan kekosongan yang tak bisa diisi dengan usaha semu. Karena sesuatu yang sejati, jika ditolak terlalu lama, akan memudar bukan hanya dari hadapan, tapi dari kemungkinan kembali. Dan engkau dari kejauhan tetap mendoakan dalam diam. Tidak dengan harapan mereka berubah untukmu, tetapi agar mereka menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Sebagaimana dulu kau coba tunjukkan. Karena cinta sejati tak menuntut dipahami, hanya berharap bahwa satu hari nanti mereka akan memahami dirinya sendiri. Bukan untuk kembali padamu, tapi agar mereka tidak lagi mengusir kebaikan saat ia datang dalam bentuk yang tidak mereka harapkan. Kau tak lagi ingin dikenang, tak lagi berharap dibenarkan, kau hanya ingin mereka belajar. Dan jika penderitaan mereka akhirnya membuat mereka mengerti, maka luka yang dulu mereka berikan padamu tak akan sia-sia. Bab 10. Keheningan yang membisikkan kebijaksanaan. Di ujung perjalanan ini, kita sampai pada sebuah ruang hening yang berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Di sana, di antara gema kesunyian, tersimpan kebenaran yang sering terlewatkan oleh mereka yang terburu-buru menolak dan mereka yang terjebak dalam penantian. Bahwa tidak semua suara harus didengar dan dipahami pada saatnya. Ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk diam, dan terkadang yang terbaik adalah membiarkan waktu yang menjadi guru, mengajarkan mereka lewat pengalaman yang pahit sekalipun. Karena kebijaksanaan sejati bukanlah soal memaksa orang lain mengerti, melainkan tentang menghormati proses mereka untuk menemukan kebenaran sendiri. Mereka yang dulu menolakmu mungkin kini sedang berdialog dengan bayangan-bayangan pilihan mereka sendiri, menapaki jalan yang berliku penuh luka dan penyesalan. Namun, perjalanan itu adalah milik mereka, bukan milikmu. Dan dalam ketidakhadiranmu, mereka belajar arti kesendirian yang penuh pelajaran. Kau dengan segala ketulusanmu telah mengajarkan satu hal penting, bahwa cinta sejati tidak selalu berbuah dalam waktu yang kita inginkan. Kadang cinta adalah benih yang harus menunggu musimnya sendiri, tumbuh dalam diam, dan muncul di saat yang paling tak terduga. Kau tidak lagi berada di tengah mereka, bukan karena kau menyerah, tapi karena kau memilih menjaga dirimu agar tetap utuh dan suci dari luka yang tak pernah berhenti datang. Karena dalam kebijaksanaan, kau tahu bahwa keberadaanmu tidak selalu diterima dengan baik, dan itu bukan cermin dari nilai dirimu, melainkan cermin dari kesiapan mereka untuk menerima. Maka kau berjalan dengan damai, membawa pelajaran yang tak bisa diambil siapapun darimu, kecuali lewat pengalaman hidup sendiri. Dan di saat itulah, kau menjadi contoh bahwa kebijaksanaan sejati adalah tentang melepaskan, bukan menahan. Kini yang tersisa adalah harapan,
harapan sederhana yang tumbuh dari heningnya jiwa. Bahwa suatu saat nanti, mereka yang menolak akan membuka pintu hatinya kembali, tidak untuk memohon maaf pada dunia, tetapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Bahwa suara yang dulu mereka abaikan, sebenarnya adalah suara yang ingin mereka dengar ketika mereka siap. Dan dalam kedamaian itu, mereka menemukan kembali arti kasih, bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai anugerah yang datang ketika kita belajar untuk mendengarkan tanpa prasangka. Dan untukmu yang telah berjalan dalam kesunyian dengan hati penuh kesabaran dan ketulusan, percayalah bahwa perjalananmu tidak pernah sia-sia. Karena dalam setiap kata yang kau ucapkan, setiap bisikan yang kau kirimkan, ada benih-benih kebaikan yang suatu hari akan tumbuh, meskipun bukan di hadapanmu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Keberanianmu untuk tetap berbicara meski tak didengar, kesabaranmu untuk tetap ada meski ditolak, adalah cermin dari jiwa yang benar-benar bijaksana. Dan seperti itulah, keheninganmu menjadi suara yang paling nyaring, dan cintamu menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Dalam perjalanan hidup, tidak semua suara akan kita dengar saat itu juga. Tapi setiap kata yang ditanam dengan ketulusan, suatu saat akan tumbuh di hati yang tepat. Jangan pernah berhenti berbicara kebenaran, walau tak selalu didengar. Karena pada akhirnya, cinta dan kebijaksanaan akan menemukan jalannya sendiri. Bahkan ketika dunia memilih untuk diam, teruslah bersinar dalam kesabaran, karena cahaya sejati tak pernah padam.